Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fis Pratama dari kelompok 27 dari KKN Muhammadiyah Mengajar tahun 2020. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial tentang menggunakan Google Form. Namun sebelum kita memulai tutorial, kita harus mengetahui fungsi dan kegunaan dari Google Form ini untuk apa. Nah, jadi Google Form ini berfungsi untuk membuat sebuah formulir, baik itu formulir seperti formulir pendaftaran, kuesioner, dan juga berfungsi buat membuat soal. Nah, tidak hanya sebatas itu, tergantung kreativitas dari kita. Fitur-fitur yang disediakan dari Google Form itu bisa kita kreasikan seperti apa gitu. Nah, di sini saya langsung saja memperagakan. Jadi sebelumnya kita membuka dulu Google. Di sini saya sudah buka. Kita ketik Google Form atau Google Formulir juga bisa. Nah, kita masukkan di sini Google Formulir. Jadi Google Formulir itu ada dua kelompok, yang pertama pribadi dan yang kedua bisnis. Tapi kita pakai saja yang Google pribadi, form pribadi. Selain gratis, biasanya juga sering digunakan oleh masyarakat umum gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, di sini kita bisa membuat judul formulir. Misalkan di sini formulir pendaftaran, misalnya formulir pendaftaran siswa misalkan. Nah, di deskripsinya kita bisa membuat sebuah deskripsi, misalkan formulir pendaftaran siswa SD Muhammadiyah 2 Wonopati. Nah, selain itu di sini juga terdapat fitur pertanyaan. Jadi misalkan pertanyaannya, contohnya kita buat di sini nama lengkap. Nah, di pertanyaan nama lengkap ini ada beberapa opsi jawaban. Di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Upload file ini misalkan kita mengupload entah itu surat-surat atau itu foto dan lain sebagainya. Ada skala linear. Skala linear itu biasa untuk rating, kisi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal biasanya digunakan untuk tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk nama mungkin kita pakai untuk jawaban singkat aja, jadi tidak jawabannya itu tidak terlalu banyak. Kalau paragraf ini dia untuk jawaban yang banyak gitu. Nah, nama tentunya di formulir pendaftaran siswa itu wajib diisi. Jadi ini kita klik. Nah, ketika sudah hidup seperti ini, apabila calon siswa sudah selesai mengisi semua formulirnya, ketika disubmit, namun yang nama lengkap ini tidak diisi, maka akan keluar notifikasi bahwa belum diisi semua formulirnya, seperti itu. Maka ini wajib diisi. Namun kalau misalkan dirasa tidak wajib, dihilangkan aja notifikasinya seperti ini. Nah, sebelah wajib diisi ini ada tempat tong sampah, ini untuk menghapus formulir yang yang nama lengkap dan sebagainya ini. Nah, kalau kita mau tambah lagi daftar pertanyaannya, nah tinggal klik tambah tadi. Jadi di bawah sini ada button tambah, ada button dokumen, font, gambar, video dan lain sebagainya. Nah, di sini jangan khawatir ada bintang merah di sebelah nama lengkap, itu artinya formulirnya wajib diisi. Nah, di sini misalkan ini untuk soal nih, misalkan untuk menguji calon peserta didiknya, kita masukkan saja soal, misalkan 1 + 1 sama dengan titik-titik.
Nah, di sini ada opsi pilihan ganda, ada opsi yang lainnya. Kita pilih saya pilihan ganda. Misalkan di opsi yang pertama itu 2, tambahkan opsi, tekan tambahkan opsi buat menambah pilihan. Misalkan ini 5, tambahkan opsi, ini 0, bolehlah ini 0, ini 1. Nah, jadi opsi itu ada banyak, kita bisa membuat banyak, namun kita mungkin cukup membuat sampai 4 aja, atau misalkan 3 biasa untuk ukuran soalan SD. Nah, ini wajib diisi, ini tidak wajib diisi misalkan. Nah, misalkan kita tambah lagi, mungkin untuk pertanyaan esai, berapa jumlah huruf A pada kalimat gajah, misalkan pertanyaannya. Nah, di sini ada opsi pilihan ganda, bisa kita tambah opsi pilihan ganda misalkan 2 atau sebagainya, seperti itu. Namun tidak sebatas itu saja. Misalkan ini soal 1 tambah 1 sama dengan berapa, kita mau pilih jadi esai, kita bisa ubah ke paragraf gitu. Misalkan kalau gajah tadi misalkan ada 2 atau 3 seperti itu. Nah, seperti ini contoh singkatnya. Nah, ketika sudah selesai mengisi semua formulirnya, membuat daftar pertanyaan dan lain sebagainya, kita bisa mengirim dengan klik tombol yang ini, yang ada segitiga ini, sebelah tombol titik 3 segitiga ini. Nah, di sini kita klik yang ada tautan. Nah, ini sebelah gambar email. Nah, itu ada seperti gambar kapsul begitu. Nah, tautan ini tinggal kita klik perpendek URL, maksudnya alamatnya kita pendek, ini tautannya, klik salin. Nah, jadi ketika sudah diklik salin ini, inilah form kita gitu. Misalkan saya buat, saya tambah lagi, saya mau salin paste form yang sudah kita salin tadi. Nah, dia akan keluar seperti ini, form pendaftaran siswa SD Muhammadiyah 2 Wonopati, nama lengkap 1+1 jawaban Anda. Nah, seperti ini. Lalu di mana kita kalau sudah selesai membuat seperti ini, pertanyaannya adalah selanjutnya di mana kita melihat jawaban dari responden atau yang sudah mengisi formulirnya. Nah, di sini sebelah ada pertanyaan ini, ada responden sebelahnya. Nah, di sini nanti akan terdapat beberapa tanggapan. Misalkan saya coba mengisi nama saya Pratama 2, ini misalkan saya salahkan 3, kirim. Nah, formulir pendaftaran siswa sudah terkirim. Di sini langsung ada formulir, ada hasil tanggapannya, ada nama lengkap 2, berapa jumlah gajah. Nah, ini dia menampilkan dalam bentuk chart tuh. Di sini ada pertanyaan, ada individual. Di individual ini kita bisa melihat formulir masing-masing dari responden. Pertanyaan di sini ada fitur banyaknya pertanyaan dan jawabannya, ringkasan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita memberi tenggat waktu, misalkan saya memberi ini harus diisi terakhir jam 12 malam. Nah, gitu. Di fitur Google Form ini belum ada
yang namanya pembatasan waktu, tapi ketika kita misalkan ingin menyudahi formulir ini, menerima tanggapannya kita off-kan saja. Artinya responden tidak bisa mengisi lagi formulir yang sudah kita buat tadi. Gitu. Nah, di sini juga kita bisa cetak, klik yang titik 3 tadi nih, download CSV, format CSV atau sebagainya, atau hapus tanggapan juga bisa, cetak semua tanggapan juga bisa, atau diubah ke format Excel. Nah, ini nanti kalau kita udah klik buat, nanti dia akan menjadi format Excel seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai membuat pertanyaan tapi kita masih ragu apakah pertanyaan ini, formulir ini sudah bagus atau belum, kita bisa klik yang titik 3 di paling atas pojok kanan. Nah, ini bisa dipratinjau dulu. Nah, nanti pratinjau seperti ini. Tuh. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya tutorialkan. Soalnya ini saja fitur-fitur penting yang biasa digunakan kebanyakan orang dalam menggunakan Google Formulir ini. Selebihnya nanti bisa dieksplorasi. Di sini ada tombol gambar, bisa memberikan gambar buat pertanyaan, gitu. Atau di sini ada skala linier, ada upload file dan sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini saja saya memberikan tutorialnya. Selebihnya bisa dieksplorasi sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.